Pedes banget, orang ini sebut Rizik kriminal yang dianggap ulama. Ditulis oleh Sardi di theworld.com. Tiap kali ada ulama atau ustadz yang kena masalah, pendukung sebelah selalu teriak kriminalisasi ulama. Lebih tepatnya ulama yang mereka dukung. Kalau ulama yang tidak mereka sukai, mereka tak akan peduli. Kriminalisasi ulama hanya untuk kelompok mereka sendiri. Surga juga eksklusif buat mereka sendiri. Yang lain hanya bisa nginap di neraka selamanya. Azab juga hanya buat kelompok lain. Sedangkan kalau kelompok mereka sendiri, itu namanya cobaan atau kriminalisasi. Makanya kalian harus berhati-hati dengan mereka. Jangan sampai bikin mereka ngamuk dan jadi seperti Hulk atau saya Super Son Goku. Sekali mereka teriak, kalian tak akan bisa masuk surga lagi. Sertifikat surga atas nama kalian akan dicoret. Nyesek gak tuh? Ibarat nama kalian dicoret dari kartu keluarga. Hehehe. Jangan sampai deh bikin mereka terluka hatinya. Apalagi sampai ambil air perasan jeruk nipis campur garam dan ditaruh di atas luka itu. Yusuf Muhammad, seorang pegiat media sosial, membuat sebuah pernyataan pedas dan telak terkait Rizik. Awalnya dia menyinggung tuntutan hukum yang sedang dihadapi Rizik saat ini. Nah, terkait sidang berjilid-jilid Rizik Syihab, ini kemudian banyak dari kalangan pendukungnya ini menuding bahwasannya Rizik ini merupakan ulama yang sengaja dikriminalisasi. Katanya, ya, tapi kalau menurut saya pribadi ya kan, Rizik ini bukanlah ulama yang dikriminalisasi. Tapi menurut saya, Rizik ini kriminal yang diulamakan, bos, katanya. Orang ini bahkan yakin dengan apa yang dia katakan. Menurutnya, itu adalah fakta dan bahkan berani menantang pendukung Rizik untuk membantahnya. Waduh, nanti kena ancam loh pakai azab dan neraka. Malah bisa kena demo berjilid-jilid oleh jutaan pendukungnya. Tapi kan udah dibubarkan. Pentolannya udah merengek. Logistik tak ada, nasi bungkus tak ada. Aman lah, hehehe. Dia mengatakan ada bukti beberapa rekam jejak Rizik yang membuatnya berani mengatakan Rizik adalah kriminal. Salah satunya, Rizik sudah sering melakukan tindakan kriminal yang berujung pada kasus hukum dan dipenjara. Sekedar refresh ingatan, Rizik pernah dipenjara di era SBY. Selain itu, Rizik beberapa kali kabur ke luar negeri saat menghadapi kasus hukum. Misalnya pada tahun 2003, saat dia menjadi tersangka sebagai penghasut dalam kasus penyerangan dan pengerusakan tempat hiburan. Saat itu dia disebut kabur ke Yordania. Saya baru tahu soal ini. Sejarah terulang lagi saat Rizik terlihat dalam kasus dugaan chat porno dengan Firza. Rizik juga kabur ke Arab Saudi dengan alasan diundang umrah oleh Raja Salman dan baru pulang setelah 3,5 tahun. Itu pun karena kena masalah dan tak ada pilihan selain pulang atau kena deportasi. Yang kedua, kenapa saya katakan bahwasannya Rizik ini adalah kriminal yang diulamakan? Karena dari sekian banyaknya laporan kepolisian kepada Rizik Syihab, baru beberapa kasus yang diproses hingga masuk ke pengadilan. Kata Yusuf, menurutnya, jika semua kasusnya diproses, maka bisa jadi Rizik dihukum seumur hidup. Seumur hidup? Wow, luar biasa. Pendukungnya bisa nangis sampai terkencing-kencing dan gebrak meja. Saya saja heran kenapa pendukungnya bisa segila itu mendukung Rizik. Jelas-jelas Rizik berkali-kali dipenjara. Ini sudah bukti kalau Rizik ini kelakuannya mirip preman. Agama itu untuk memperbaiki akhlak dan kelakuan, tapi yang keluar dari mulut Rizik adalah ujaran kebencian, hasutan dan provokasi sebagai alasan baik pendukungnya. Hasutan dan provokasi sebagai alasan bagi pendukungnya untuk berbuat kasar. Kok bisa ulama kayak gitu? Mengajari pendukungnya untuk menjadi liar dan beringas. Ceramah penuh caci maki, ceramah soal LONTE di acara maulid, suka main petak umpet, dan pendukungnya suka bohong menebar pernyataan yang kontradiksi. Beda hari ini, besoknya beda lagi. Adakah ulama model seperti itu? Dan apakah orang seperti Rizik patut ditiru dan diteladani bahkan dijadikan idola? Ini bisa dikatakan nalar dan logika sebagian orang memang sangat parah. Atas nama agama, daya berpikir kritis dikesampingkan. Mau dibilang goblok, rasanya sangat kasar. Tapi mau gimana? Dibilang cerdas, ini sama sekali konyol. Diiming-imingi surga, langsung mabuk kepayang dan hilang akal. Tidak peduli separah apa orang yang mengiming-imingi surga tersebut. Bagaimana menurut Anda? Ketika AHY ngomong di awang-awang, Bobby sudah pecat 3 jajarannya. Ditulis oleh Nina Nur di theworld.com. Jangan baper. Kalau baperan, jangan terjun ke dunia politik. Nanti bisanya hanya mengeluh, bukannya kerja yang benar. Ujung-ujungnya ya bikin lagu, bukannya mencegah terjadinya korupsi. Gitu kan? AHY belum jadi apa-apa. Jadi ketum partai pun karena campur tangan bapaknya.
Ini menurut cerita para kader yang bocor kemana-mana loh. Belum ada prestasinya di dunia politik, tapi sudah memamerkan kebaperan ketika mengeluh soal kudeta partai. Nuduh sana-sini sampai ke presiden. Akhirnya terbukti presiden tidak ada urusan sama persoalan internal partainya. Boro-boro minta maaf padahal mantan prajurit tidak ada jiwa kesatria yang tersisa. Sekarang sok bicara macam-macam dari soal pandemi, ekonomi hingga demokrasi. Ini terjadi ketika dia bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada Kamis lalu, 22 April 2021. Bicara apa AHY? Pertama, dia minta vaksinisasi COVID agar lebih efektif. Karena yang telah divaksin baru belasan juta penduduk. Memangnya yang cepat-cepat beli vaksin siapa? Siapa yang menjamin ketersediaan vaksin buat negeri ini? Ini aja dulu, apakah AHY atau SBY? Siapa yang keliling mengawal vaksinisasi? AHY gitu. Tentu jawabannya adalah Presiden Jokowi dong. Kedua, AHY menyoroti resesi ekonomi akibat pandemi. Banyak warga kehilangan pekerjaan dan kemiskinan bertambah. Dulu yang ngusulin lockdown siapa? AHY dong. Kebayang kalau beneran lockdown situasi ekonomi pasti tambah parah. Sudah ngusulin yang gak benar, sekarang sok menyoroti ekonomi, kayak yang bisa aja menangani imbas ekonomi pandemi. Ketiga, AHY menyebut dalam 14 tahun terakhir, demokrasi Indonesia di angka yang paling bawah. Sebelumnya, AHY pernah menyebut bahwa KLB adalah ancaman serius bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Padahal, KLB adalah mekanisme wajar yang ada di ADART partainya sendiri. Pengangkatan AHY jadi ketum pun dinilai tidak demokratis oleh sebagian kader Demokrat pro KLB. Jadi, yang bikin demokrasi menurun itu siapa? Yang diomongkan menohok ke diri sendiri, yaitu semua hanya bisa diomongkan di awang-awang, tanpa pernah dikerjakan sendiri. Bisa apa AHY menangani pandemi, menangani ekonomi, menangani korupsi? Susah kan menjawabnya? Makanya berkarirlah di dunia politik dari bawah. Ini kan aneh ya, ikut pilkada langsung mau jadi gubernur dan gagal. Gak mau lagi ikut pilkada, tapi ikut pileg pun tidak juga. Langsung jadi ketum dengan baliho besar-besar di mana-mana. Saingan sama baliho imam besar. Tapi ya itu, hanya bisa bicara di awang-awang. Kali ini saya ajukan Bobi Nasution sebagai pembanding. Warga Medan sudah memilihnya jadi wali kota Medan. Tentu dengan harapan jangan mengikuti langkah pendahulunya yang kena kasus korupsi. Wali kota Bobi pun membuktikan komitmennya terhadap penanganan pandemi COVID maupun pencegahan korupsi. Tidak tanggung-tanggung, sekali gebrak ada 3 jajarannya yang dia pecat. Pertama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Edwin Effendi, karena dinilai tidak dapat bekerja sesuai target program utama. Saya sudah ingatkan berkali-kali soal COVID-19 ini dan telah jadi program utama kita untuk segera diselesaikan. Sejak awal-awal saya dilantik, masalah kesehatan juga sudah jadi persoalan yang menumpuk, kata Bobi. Sebelumnya ada persoalan terkait kesehatan yang mengemuka, seperti terlambatnya pembayaran insentif tenaga kesehatan RSUD Dr. Pringa di Medan, dan terjadinya kerumunan di Kesawan City Walk, serta jam operasional yang melebihi ketentuan. Sehingga pemecatan ini pun terasa wajar dan profesional. Kedua, terkait adanya pungli atau pungutan liar di Kelurahan Sidorame Timur, berdasarkan laporan masyarakat. Lalu Bobi mengadakan sidak dan memecat Lurah Sidorame Timur, Hermanto, dan Kepala Seksi Pembangunan Dina Simanjuntak. Masyarakat sudah susah, kok dimintai uang lagi, Pak? Bahaya loh ini, saya tidak suka kalau begini caranya, kata Bobi kepada sang lurah, dilansir dari kompas.com. Lurah Hermanto yang sempat membantah kemudian disuguhi rekaman video oleh Bobi. Dalam rekaman tersebut, terlihat seorang warga ingin mengurus sesuatu dipersulit dan dimintai sejumlah uang. Bapak tidak ada pungli, tidak ngaku. Ini, saya ada rekamannya. Kita buka video dan rekaman suara. Jelas suara ibu juga ada. Kok bilang jangan mau diatur masyarakat? Jadi siapa lagi yang mengatur kita kalau bukan masyarakat? Kita kan bekerja untuk melayani, jangan malah dikutip uang begitu. Walau bahasanya seikhlas hati, itu tidak benar, ucap Bobi. Mantep dah, beda dengan yang menyebut anak buahnya korupsi karena kebutuhan hidup. Di mana itu ya? Itu semua kenyataan, bukan di awang-awang. Wali Kota Bobi Nasution tidak sekedar bicara soal pandemi dan anti korupsi, namun langsung mengeluarkan tindakan tegas dengan gebrakan di atas. Bobi sudah menjadikan dirinya kekuatan tersendiri di dunia politik, calon pemimpin besar di masa depan. Mungkin saja di Pilpres 2019, Bobi akan nyapres bareng Gibran. Sebuah kombinasi yang mantul dan saling mengisi saya kira. Nah, kalau ini sih saya sedang bicara di awang-awang. Hehehe, selalu.